Halo guys, annyeonghaseyo yorobun. Masih dengan Refsuto Mix Random. Kita doakan semua baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini kita akan membahas drama Korea Hospital Playlist season yang kedua, bergenre friendship, comedy, romance, live, drama, medical. Dan yang menjadi sutradara drama ini adalah Shin Won-ho. Sedangkan untuk penulis naskah adalah Lee Woo-jung. Dan mereka sebelumnya pernah menjadi sutradara dan penulis naskah untuk drama Korea, diantaranya adalah Prison Playbook, Reply 1988, Reply 1994, Reply 1997, dan Old Miss Diary. Sebelum kita membahas drama Korea Hospital Playlist, seperti biasa guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan dukung terus channel Refsuto Mix Random. Oke, kita langsung saja. Hospital Playlist merupakan drama slice of life yang menceritakan keseharian para tenaga medis di Yulje Medical Center. Menceritakan tentang persahabatan 5 dokter spesialis di bangsal VIP yang sudah mulai berteman sejak masa kuliah. Saat itu mereka merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Seoul angkatan 99 guys. Mereka jadi akrab setelah kongsi tempat persembunyian saat kabur dari acara penerimaan mahasiswa baru yang membosankan. Sejak itu pertemanan mereka menjadi semakin dekat sampai saat ini guys. Karakter masing-masing orang di geng 99 ini juga sangat unik. Tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya, tapi mereka saling memahami. Dan para tokoh pendukungnya pun juga tetap mendapat porsi yang cukup sehingga Hospital Playlist menjadi sangat berwarna. Ada kesedihan, kelucuan, dan terkadang menyebalkan juga guys. Penuh dengan konflik yang tidak bisa dibilang rumit, tapi juga nggak sederhana. Ada isu-isu yang hampir sama dengan kehidupan kebanyakan orang. Para dokter hampir 24 jam penuh ada di rumah sakit. Setiap hari harus berjaga kalau ada kondisi darurat. Dan harus siap jika menghadapi pasien yang bandel, keluarga pasien yang emosian, atau rekan kerja yang nggak kooperatif. Rasanya membuat emosi penonton guys. Suka duka ini tergambar dengan baik di Hospital Playlist. Di drama Korea Hospital Playlist season yang kedua ini, cerita berasal dari kematian Presiden Direktur Yulje Medical Center. Dan saat ini, para petinggi Yulje Medical mulai membicarakan tentang siapa yang akan menggantikan posisi Presdir. Mendiang Presdir meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak, terdiri dari 3 putra dan 2 putri. Meskipun begitu, ternyata tidak seorang pun dari anak Presdir yang berminat menggantikan posisi bergengsi ayahnya. 4 anak tertua sudah menasbihkan diri untuk hidup sebagai pastor dan biarawati. Sedangkan si bungsu An Jung Won merupakan dokter spesialis yang sangat kompeten dan tidak berambisi memiliki kekuasaan. Keluarga konglomerat yang unik guys. Kalau cerita drama lain pasti sudah terjadi perebutan kekuasaan. Istri Presdir Yulje Medical Center, Jung Rosa, berusaha membujuk putra bungsunya agar mau menggantikan posisi sang ayah sebagai presdir. Tapi Ang Jung Won juga menolak guys. Sebenarnya motivasi Jung Rosa memaksa anaknya menjadi direktur bukan karena menginginkan kekuasaan. Jung Rosa juga ingin mencegah niat anak bungsunya yang berniat untuk menjadi pastor seperti kakak-kakaknya. Akhirnya sebagai kompromi, posisi presiden direktur diserahkan kepada Jo Jong Soo, sahabat keluarga mereka. Sementara itu Ang Jung Won bersedia menunda pendidikan kepastorannya dan tetap bekerja di rumah sakit dengan syarat Ang Jung Won diberikan keleluasaan dan kewenangan mengelola pendapatan bangsal VIP di Yulje Medical. Selain itu, An Jung Won juga mengajak 4 sahabat dokternya untuk menangani pasien VIP. Tidak mudah meyakinkan 4 orang sahabat yang punya banyak mau, tapi dengan negosiasi akhirnya mereka sepakat ikut bergabung menangani bangsal VIP. Dengan kesepakatan sejumlah fasilitas dan satu syarat, yaitu mulai bermain band lagi guys. Wah, nama band mereka adalah Parasol Band. Jo Jung Suk sebagai Lee Ik Chun, dokter spesialis hepatobiliar pankreas, seorang dokter cerdas yang tidak hanya handal secara akademis, tapi juga sangat mudah untuk bersosialisasi. Lee Ik Chun bisa bergaul dengan santai, berbaur dengan semua orang. Lee Ik Chun adalah dokter andalan di bangsal VIP. Pasien VIP di Yulje Medical Center meningkat sejak Lee Ik Chun menangani sejumlah pasien VIP. Selain dokter yang sangat kompeten, Lee Ik Chun juga sosok ayah yang menyenangkan. Lee Ik Chun menjadi duda setelah diceraikan oleh istrinya yang selingkuh. Anak tunggal mereka, Lee Woo-ju, tinggal dan dibesarkan sendiri oleh Lee Ik Chun. Walau sangat sibuk dengan pekerjaannya di rumah sakit, Lee Ik Chun tetap memperhatikan anaknya. Hubungan ayah dan anak ini sangat lucu guys. Di suatu adegan pengenalan pertamanya, Lee Ik Chun datang ke rumah sakit dengan helm Darth Vader. Dan ternyata bagian dalam helm itu diberi lem oleh Lee Woo-ju. Sehingga untuk melepasnya, Lee Ik Chun harus meminta bantuan ke rumah sakit. Lucu sekali guys. Awalnya karena perceraian dengan istrinya, Lee Ik Chun menjadi tidak punya keinginan untuk kembali menjalin hubungan. Tapi seiring berjalannya waktu, Lee Ik Chun merasakan cinta lama yang bersemi kembali. Kalau kamu penasaran, tongkrongin dramanya guys. Lee Ik Chun juga memiliki seorang adik perempuan yang berkarir di militer bernama Lee Ik Sun.
Hubungan Lee Ik-jun dan Lee Ik-sun juga nggak kalah serunya, sangat akrab tapi sering berantem. Waktu Lee Ik-jun tahu kalau Lee Ik-sun bersahabat dengan An Ji-hong yang ternyata salah satu dokter residen di rumah sakitnya, Lee Ik-jun berusaha keras untuk menjodohkan Lee Ik-sun dengan An Ji-hong. Sampai memanggil An Ji-hong dengan sebutan adik ipar segala. Lee Ik-jun gak tahu kalau sebenarnya Lee Ik-sun sudah punya pacar yang dirahasiakan dari Lee Ik-jun. Sementara An Ji-hong ternyata mencintai orang yang sama dengan Lee Ik-jun. Bukan menjadi kakak dan adik ipar, tapi hubungan An Ji-hong dan Lee Ik-jun sebenarnya adalah rival dalam percintaan, guys. Yoo Yeon-suk sebagai Ah Jung-won atau Andrea. Ah Jung-won adalah putra bungsu mendiang Presiden Yulje Medical Center, seorang dokter bedah pediatrik yang sempurna, kaya, tampan, baik hati, ramah, dan mencintai anak-anak. Walaupun sangat kaya, Ah Jung-won hidup sangat sederhana dan gak pernah memamerkan hartanya. 4 sahabat terdekatnya aja kaget saat tahu kalau Ah Jung-won adalah chaebol. Keempat sahabatnya baru tahu kalau Ah Jung-won adalah pewaris Yulje Medical Center saat melihat Ah Jung-won berdiri di barisan keluarga saat pemakaman ayahnya, guys. Karena kebaikannya, orang-orang di rumah sakit menjuluki Ah Jung-won sebagai Buddha. Padahal Ah Jung-won adalah seorang Katolik, guys. Cita-citanya menjadi pastor seperti kakak-kakaknya, namun selalu tertunda karena ditentang oleh ibunya dan dihalangi oleh kakak-kakaknya. Meskipun begitu, niatnya untuk menyerahkan hidup melayani Tuhan gak pernah putus, guys. Ah Jung-won akhirnya diterima di pendidikan seminari dan bersiap mengundurkan diri dari rumah sakit. Tapi di saat akan berangkat, mendadak hati Ah Jung-won menjadi ragu. Ah Jung-won ragu apakah jadi pastor benar-benar jalan hidup satu-satunya, atau Ah Jung-won sebenarnya ditakdirkan untuk mengambil jalan lainnya. Karena Ah Jung-won juga sangat bahagia melihat senyum dan kebahagiaan pasien-pasiennya yang sembuh, guys. Ah Jung-won memang sangat dekat dengan pasien-pasiennya. Moodnya bisa naik turun bergantung pada kondisi kesehatan pasien. Kalau pasiennya sembuh, Jung-won akan bahagia. Tapi kalau ada pasien yang tidak terselamatkan, moodnya pun ikut menjadi buruk. Ibu dan para sahabat-sahabatnya sudah hafal dengan sifat Ah Jung-won ini, guys. Selain kecintaannya dengan profesi dan pasiennya, cinta dalam bentuk lain juga mulai mendekati hati Ah Jung-won. Hatinya mulai bergejolak setiap kali bertatapan dengan dokter bedah residen Jang Gye-wol. Dan ternyata sebenarnya Jang Gye-wol juga sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Ah Jung-won. Tapi nyalinya Jang Gye-wol mendadak menjadi ciut karena Ah Jung-won bersikap dingin padanya. Padahal Ah Jung-won bersikap acuh untuk menutupi perasaannya, guys. Apakah mereka akhirnya mengetahui perasaan satu sama lain dan bersama? Kita bisa melihatnya di Hospital Playlist season yang kedua, guys. Kim Dae-myung sebagai Yang Seok-kyung, seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Dokter yang kalem, gak banyak tingkah, dan menikmati kesendirian. Yang Seok-kyung adalah anak CEO dan pemilik saham terbesar perusahaan pakaian jadi. Orang tuanya bercerai karena ayahnya ketahuan selingkuh dengan wanita muda di hari yang sama dengan kematian adiknya. Sejak kejadian itu, ibunya Yang Seok-kyung menjadi syok dan sering sakit-sakitan. Itu sebabnya Yang Seok-kyung menjadi sangat memperhatikan ibunya. Yang Seok-kyung selalu menelepon ibunya. Makanya di awal-awal episode, Yang Seok-kyung kelihatan seperti anak mama, guys. Yang Seok-kyung juga seorang duda seperti Ik-jun. Sayangnya, di season 1 ini nggak diceritain secara detail apa yang menyebabkan perceraian Yang Seok-kyung dengan istrinya. Yang Seok-kyung seorang yang nggak terlalu pandai berekspresi. Mukanya selalu datar. Jadi sering menimbulkan kesalahpahaman, guys. Salah satu orang yang salah paham dengan sikap dingin Yang Seok-kyung adalah Cho Min-ha, seorang dokter residen di Poli Obgyn. Tapi meski awalnya Cho Min-ha terganggu dengan Yang Seok-kyung, tapi lama-lama Cho Min-ha menjadi simpati dan akhirnya memberanikan diri menyatakan cinta. Wow, sayangnya pernyataan cinta Cho Min-ha langsung ditolak oleh Yang Seok-kyung. Belum ada cerita kenapa Yang Seok-kyung takut membuka diri dengan wanita. Apa karena Chae Song-hwa? Jadi guys, ditunggu saja season yang kedua. Mungkin ada cerita mengenai kisah Yang Seok-kyung dan Cho Min-ha. Jung Kyung-ho sebagai Kim Jun-won, seorang dokter bedah kardiotoraks yang tidak bisa berbahasa basi, guys. Orangnya selalu to the point, termasuk kepada kolega dan pasiennya. Kalau memberikan penjelasan ke pasien terlalu detail dan jujur. Seorang dokter yang gak bisa bermulut manis. Kim Jun-won punya seorang dokter bawahan yaitu Do Jae-hak, seorang dokter yang pengertian dan tahan dimarahi. Do Jae-hak ini semacam penerjemahnya Kim Jun-won untuk para pasien dan keluarganya. Kalau Kim Jun-won menerangkan dengan bahasa kedokteran yang sulit dimengerti, Do Jae-hak menyederhanakan
sehingga mudah dipahami pasien dan keluarganya, guys. Kim Jun-wan sudah berteman dengan Ik Jun sejak SMA, lebih lama dari persahabatannya dengan 3 rekan lainnya. Interaksi Kim Jun-wan dan Ik Jun ini juga sangat lucu, seperti anak kecil. Banyak scene bromance mereka yang pastinya akan membuat kalian tertawa terbahak-bahak, guys. Ternyata diam-diam Kim Jun-wan menjalin cinta serius dengan Ik Ik-sun, adiknya Ik Jun, guys. Dan hubungan ini dirahasiakan dari Ik Jun. Tapi sayangnya hubungan mereka terhalang jarak karena di akhir episode Ik Ik-sun harus melanjutkan studi ke luar negeri, meninggalkan Kim Jun-wan. Lalu kelanjutan hubungan mereka bagaimana ya? Sepertinya ceritanya akan ada di season kedua, guys. John Mi-do sebagai Chae Song-hwa, satu-satunya perempuan di geng 99, seorang dokter bedah saraf yang serba bisa. Chae Song-hwa adalah seorang perempuan kutu buku yang juga asik diajak bersenang-senang. Sebagai seorang dokter, Chae Song-hwa sangat teliti, cerdas, dan selalu bisa diandalkan. Mendapat julukan hantu oleh orang-orang di rumah sakit karena Chae Song-hwa sepertinya nggak pernah capek. Aktivitasnya menumpuk seharian, tapi sama sekali nggak ada yang terlewatkan, guys. Wow, Chae Song-hwa masuk kerja nggak pernah telat karena selain menjadi dokter bedah, Chae Song-hwa kadang juga membantu orang lain menulis tesis dan masih sempat ngeband bersama para soul band. Aktif di gereja dan di akhir pekan masih suka menyempatkan diri untuk berkemah. Wow, Chae Song-hwa nggak pernah jaim, terutama di depan para sahabat-sahabatnya. Meskipun suaranya fales, Chae Song-hwa tetap mengajukan diri menjadi vokalis. Di geng 99, Chae Song-hwa sering menjadi tempat curhat para sahabatnya. Dan tentu saja ada 2 orang yang jatuh cinta kepadanya. Yang Seok-kyung sempat menyatakan cinta pada Chae Song-hwa saat mereka masih kuliah. Tapi pengakuan cinta itu ditolak Chae Song-hwa dan Ik Jun pun sempat naksir sama Chae Song-hwa saat itu. Tapi begitu Ik Jun mengetahui kalau Chae Song-hwa menolak Yang Seok-kyung, Ik Jun pun menarik diri. Kini setelah bercerai dengan istrinya, perasaan Ik Jun ke Chae Song-hwa mulai tumbuh lagi. Di sisi lain, An Ji-hong, dokter residen di Poli Saraf, juga jatuh cinta pada Chae Song-hwa. Wow, ceritanya seru, guys. Chae Song-hwa akan milih siapa ya? Drama ini juga dibintangi oleh Kim Jun sebagai Lee Wo-ju, Kwak Sun-young sebagai Lee Ik-sun, Kim Jun-han sebagai An Ji-hong, Shin Hyun-bin sebagai Jang Gyo-wol, An Eun-jin sebagai Cho Min-ha, Kim Hae-suk sebagai Jung Rosa, Jung Mun-sung sebagai Do Ji-hak, Kim Hye-in sebagai Myung Eun-won, Ha Yun-kyung sebagai Hyo Sun-bin, Moon Tae-yu sebagai Yong Suk-min, Kim Gap-so sebagai Jo Jong-so. Hospital Playlist season yang kedua akan ditayangkan di TVN mulai tanggal 17 Juni 2021 sebanyak 12 episode. Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Repsuto Mix Random.